يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ولا نتخذ ربا سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jemaah salat Jumat Masjid Muhajirin rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak nikmatnya kita diberikan kemampuan untuk hadir di majelis yang berbahagia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena itu sebagai kesyukuran kita kepada nikmat Allah tersebut, marilah kita mengikhlaskan segala amal soleh kita, terutama sholat Jumat kita pada siang hari ini, semata-mata mengharapkan ridha Allah, agar kemudian amal-amal kita ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 186, "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Sungguh kalian akan diberikan bala dan ujian pada harta dan jiwa kalian. Wala tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsiran. Dan sungguh kalian akan mendengarkan dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka pada masa sebelum kalian, dan dari orang-orang yang musyrik gangguan-gangguan yang banyak. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya perkara itu termasuk perkara yang agung. Jamaah salat Jumat rahimahullah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 109 dan 110 yang maknanya tidak jauh banyak berbeda dari surat Al-Imran ayat 186 tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebagian besar ahlul kitab sangat berkeinginan untuk mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekafiran, karena dengki yang muncul dari diri mereka sendiri setelah nyata kebenaran itu bagi mereka. Fa'fu wasfahu, maka berikanlah maaf dan biarkanlah, hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah mendatangkan keputusannya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah salat Jumat rahimahullah, surat Al-Baqarah ayat 109 ini dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim diturunkan berkaitan dengan peristiwa, yaitu pada suatu hari Rasulullah SAW mengendarai seekor keledai dengan membonceng sahabat Usamah bin Zaid. Beliau hendak mengunjungi salah seorang sahabat Ansor dan memimpin mereka, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu peristiwa ini terjadi sebelum perang Badar terjadi, sehingga Rasulullah ketika itu baru saja bertempat tinggal di kota Madinatul Munawwarah. Dalam perjalanannya Rasulullah SAW melewati sekumpulan orang majelis yang duduk-duduk di tepi jalan, di mana di dalam majelis itu bercampur antara orang-orang yang sudah masuk Islam, juga orang-orang yang masih menyembah berhala, juga golongan ahli kitab dan kalangan orang-orang Yahudi. Ketika kemudian keledai Rasulullah SAW ini melewati sekumpulan orang ini, dan seperti biasa karena ketika itu jalanan masih berdebu, maka keledai yang ditumpangi oleh Rasulullah ketika itu menghamburkan debu
di hadapan orang-orang ini, dan ini adalah peristiwa yang sangat biasa. Tetapi ketika itu pemimpin orang-orang kaum munafik yang ketika itu masih dalam kekafirannya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, khammara biridaihi, menutupi wajahnya dengan ridaknya, dengan selendangnya. Lalu kemudian dia berkata dengan maksud untuk menyindir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau menghambur-hamburkan debu kepada majelis kami ini. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, sekali lagi ucapan ini dimaksudkan untuk menyindir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ini datang dari kota Madinah, datang dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu kemudian dengan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika kemudian kendaraan beliau ini sedikit menghamburkan debu, seolah-olah dengan ucapan ini Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, engkau datang dari jauh ke kota kami ini sesungguhnya hanya untuk menimbulkan gangguan-gangguan saja kepada kami. Karena peristiwa debu yang menghambur dari keledai yang ditumpangi Rasulullah itu peristiwa yang sangat biasa sekali. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, mendengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul yang penuh dengan nada sindiran ini, nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min himari, beliau turun dari keledainya, lalu kemudian mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut, lalu kemudian mendakwai mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, lalu membacakan Al-Quran kepada mereka. Perhatikan balasan yang dikemukakan oleh Rasulullah terhadap akhlak yang buruk yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau malah mengucapkan salam. Salam itu mendoakan kepada kebaikan. Beliau malah mendakwai mereka kepada agama Islam, yang berarti menyuruhkan mereka untuk kemudian selamat di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian beliau bacakan Al-Quran yang merupakan perkataan terbaik yang ada di atas muka bumi ini kepada mereka. Keburukan Abdullah bin Ubay bin Salul dibalas dengan kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Jamaah sholat Jumat rahimahullah, Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian menegaskan lagi rasa dengkinya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, tidak ada kebaikan apapun atas apa yang engkau ucapkan ini, andaikan kata ucapan yang engkau ucapkan ini adalah kebenaran. Naiklah engkau kepada kendaraanmu, kembalilah ke rumahmu, dan jangan bacakan apapun kepada kami. Bacakan saja Al-Quran ini kepada orang-orang yang datang kepadamu saja. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, mendengar perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, salah seorang sahabat mulia yang kelak syahid dalam peristiwa Mu'tah, Abdullah bin Rawahah, salah seorang pemuka Ansor, kemudian berdiri lalu berteriak lantang, "Faushina alaina fi majalisina ya Rasulullah." Datangilah kami di majelis-majelis kami wahai Rasulullah. Bacakan apa yang engkau suka. Sesungguhnya kami menyukai apa yang engkau bacakan di majelis-majelis kami. Mendengar pernyataan dari Abdullah bin Rawahah ini, akhirnya bertikailah tiga golongan ini. Orang-orang yang muslim membela Rasulullah, sedangkan orang-orang yang musyrik dan orang-orang Yahudi mencaci maki golongan orang-orang yang muslim ini. Dan Rasulullah ketika itu masih ada di antara mereka, mendiamkan, menenangkan, dan kemudian menyerukan agar mereka ini tidak bertikai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Ketika sampai di rumahnya Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengemukakan, menceritakan peristiwa yang terjadi tadi kepada Sa'ad bin Ubadah, karena memang Sa'ad bin Ubadah ini salah satu di antara pemuka-pemuka kota Madinah ketika itu. Alam tasma maqalahu Abu Hubab, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hubab, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul? Rasulullah kemudian menceritakan perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah kemudian menimpali menjawab perkataan Rasulullah ini, wahai Rasulullah, maafkanlah dia dan biarkanlah dia. Sesungguhnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang yang kecewa. Dulu ketika sebelum engkau datang dan diturunkan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran Al-Quran ini, kaumnya telah bersepakat untuk mengangkat dirinya menjadi raja. Ketika Allah
ketika Allah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran itu adalah kebenaran kepadamu dan engkau datang ke sini, maka Allah memalingkan peristiwa itu, yaitu keinginan kaumnya untuk menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi raja, sehingga kemudian dia kecewa dan kemudian mengambil sikap permusuhan. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Dari kisah ini, dari surat Al-Imran ayat 186 dan surat Al-Baqarah ayat 109 ini, kita memperoleh beberapa pelajaran. Yang pertama, kebenaran dakwah ke dalam agama Islam ini niscaya akan senantiasa mendapatkan rintangan-rintangan. Di dalam surat Al-Imran ayat 186 tadi, Allah di akhir ayat itu memberikan tip. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika engkau bersabar dan takut kepada Allah, niscaya dengan sabar dan takwa takutmu kepada Allah ini yang merupakan perkara yang agung, itu akan menjadi solusi menghadapi gangguan-gangguan orang-orang ketika engkau menyerukan dakwah kepada kebaikan agama Islam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 110, Allah memberikan solusi yang lebih praktis untuk kita kerjakan. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, sejak zaman dahulu bahkan sampai zaman sekarang, kita akan menjumpai bahwasanya orang-orang Islam, orang-orang yang ingin menyerukan pada kebaikan, niscaya akan senantiasa dihalang-halangi, baik di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang militer dan lain sebagainya. Akan ada orang-orang yang kemudian dikuasai oleh hawa nafsunya dan kerakusannya untuk kemudian mencegah orang-orang baik ini untuk menyampaikan dakwah kebaikannya. Entah mencegah mereka menjadi pemimpin atau mencegah mereka untuk kemudian memegang simpul-simpul ekonomi. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 110 Allah memberikan tipsnya untuk mengatasi itu, yang itu tips yang sangat praktis yang bisa kita lakukan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Apapun yang engkau kerjakan dari amal kebajikan, niscaya engkau akan menjumpai pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat atas apapun yang kamu kerjakan. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, perhatikan firman Allah ini. Setelah Allah menceritakan bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab akan merasa hasad dengan orang-orang yang beriman dan kemudian berupaya untuk mengembalikan mereka pada kekafiran. Setelah keimanan mereka, Allah memberikan tips untuk menghadapi gangguan-gangguan ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Mungkin yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, loh, bukankah saya sudah setiap hari sholat? Bukankah saya juga sudah menunaikan zakat? Kenapa kok gangguan-gangguan ini senantiasa tetap kita rasakan, dan bahkan kemudian umat ini tetap menjadi umat yang inferior dan tidak superior? Kuncinya adalah kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Aqimus sholata, perintahnya ini kepada golongan besar dari kaum muslimin. Seolah-olah Allah kemudian memberikan perintah kepada kita, dirikan sholat itu secara bersama-sama, dirikan sholat itu secara berjamaah. Lalu kemudian dari jamaah sholat itu aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Bagaimana aplikasinya? Jamaah sholat Jumat rahimahullah, dulu sejarah itu mencatat bahwasanya imam-imam dalam sholat-sholat fardu di masjid-masjid jami pada masa Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta generasi-generasi salafus saleh yang lalu selalu dilakukan oleh orang-orang terbaik di antara mereka. Kita mencatat Amirul Mukminin Umar bin Khattab syahid ditikam ketika beliau ngimami menjadi imam dalam sholat subuh. Dan gubernur-gubernur mereka, gubernur-gubernur beliau selalu menjadi imam-imam sholat bagi sholat-sholat jamaah di masjid-masjid mereka. Karena itu kemudian kita bisa melihat bahwasanya imam-imam sholat itu adalah orang-orang terbaik.
Dari mana ukuran terbaiknya? Ketika kemudian mereka ini menjadi imam sholat, mereka sudah teruji kebaikannya dalam perkara-perkara duniawi, yaitu perkara-perkara memegang amanah-amanah publik. Tidak ada pemisahan di antara perkara-perkara ini, seperti yang didengung-dengungkan oleh kaum sekularis. Tidak ada pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama, dan kita bisa melihat jejaknya di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita melihat bahwasanya sentra-sentra pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan itu biasanya berdekatan dengan alun-alun dan masjid agung. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau sudah demikian, maka kemudian kita harus mengaplikasikannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup kita berhenti pada simbolisasi perkara-perkara ini. Ketika pusat-pusat pemerintahan itu berdekatan dengan masjid, maka antara pemerintahan dan masjid ini harus menjadi satu kesatuan. Kalau sudah demikian, maka kita akan melihat manfaat dari didirikannya sholat jamaah itu. Sholat jamaah yang demikian akan menjadi sholat yang berdaya, yang akhirnya salah satunya membentuk kekuatan-kekuatan materi, yang dengan kekuatan materi ini orang bisa mengeluarkan zakatnya. Karena itu kita akan melihat hubungan antara perintah Allah wa aqimus sholata wa atuz zakata. Sholat yang didirikan secara berjamaah dan kemudian mampu memberdayakan seperti ini akan kemudian mampu memberikan keberdayaan secara materi, sehingga kemudian orang yang berdaya secara materi ini mampu mengeluarkan zakatnya. Kalau sudah demikian jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka umat ini akan menjadi umat yang berdaya. Sekali lagi, kita tidak boleh terjebak pada simbolisasi, tapi simbol-simbol ini betul-betul kita laksanakan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita terjebak pada simbolisasi semata, maka perkara ini tidak akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita akan senantiasa menjadi umat yang inferior, ditindas oleh golongan-golongan yang serakah dan rakus, walaupun mereka ini golongannya sedikit dan kecil. Jumlah kita yang banyak menjadi jumlah yang sia-sia seperti buih yang ada pada gelombang lautan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan dan menetapkan iman dan Islam dalam diri kita, kemudian agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengaplikasikan iman dan Islam ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kemudian dengan keimanan dan keislaman kita memperoleh salah satu di antara dua kemenangan, baik kemenangan di dunia ini ataupun nanti mendapatkan kemenangan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma shalli ala Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur man nasara din wa khdhul man khadala al-islam wal muslimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhfu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilin tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta fa anta 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta fa anta 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kayfa syi'ta fa anta 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna was-sabra idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura ma'hadina daris salam wa umura ma'hadin tarbiyah wa umura ma'ahidil muslimin wa umura muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.